Shalom, selamat tahun baru semua. Udah memasuki tahun baru 2021, hari ketiga. Hari ini pas bertepatan hari Minggu. Selamat tahun baru semua yang di Indo, teman-teman di Indo juga yang nonton, subscriber juga. Xing Nian Kuai Le. Buat teman-teman yang di China, di Taiwan, saya ucapkan Xing Nian Kuai Le. Terus teman yang di Jepang, ya kan, Agemashita Omedeto. Dan teman-teman yang di Inggris, di Amerika, Happy New Year's guys. So wishing everyone have a good life, prosperous, especially healthy, sehat. Yang utama semua harus sehat menjalani hidup ini ya. Jadi di video pertama awal tahun ini 2021, pada hari ini saya akan jelaskan sedikit kondisi. Saya nggak ngomong, sebenarnya saya pengen ngomong ekonomi sih, tapi karena saya ada tangkap sinyal-sinyal tanda-tanda alam, jadi saya sampaikan dulu. Ini mungkin nanti next video saya bahas sedikit ekonomi, apa yang mau dikerja. Jadi yang saya tangkap sinyal-sinyal ini yang saya mau ingatkan kepada kalian, yaitu pengontrolan diri ya. Masuk tahun ini pengontrolan diri, emosi ya, harus betul-betul ditekan. Emosi kita harus panjang sabar dalam menjalani tahun ini ya. Dan terutama nanti ini ke depan ini banyak kecelakaan. Hati-hati buat siapa yang, kalau kamu seorang supir atau tiap hari supir ini itu ya, lebih hati-hati ya kan. Saran saya selalu berdoa ya, berdoa. Belum begitu kalian mau nyetir gitu ya, mau drive gitu, doa dulu ya kan. Berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lindungi perjalanan kami, misalnya dari A sampai tujuan ke B gitu ya. Ya kalau yang muslim ya bismillahirrahmanirrahim ya kan, doa supaya dilindungi perjalanannya gitu ya. Nah, jadi selalu minta, karena saya lihat ada tanda-tanda alam, yang efek-efek dari alam ini yang buat ini untuk bumi ini ya, this earth gitu ya. Jadi tahun ini kayaknya banyak negara, banyak daerah termasuk Indonesia kecelakaan lalu lintas gitu ya, makan korban gitu, banyak akan terjadi gitu. Jadi itu juga karena emosi juga, misal lagi ini kepoto atau apa, jadi maka emosi juga harus ditahan juga. Terus selalu berdoa, setiap mau kemana tujuan selalu doa dulu gitu dalam lindungan. Jadi kalau kita udah doa, hal-hal yang negatif itu tidak berkuasa atas diri kita gitu ya. Jadi itu yang saya lihat, pancaran-pancaran itu juga seperti yang saya udah bilang kan, yang tanggal 14 Desember eclipse itu udah ngantar karma gitu, itu kebuka semua satu-satu. Jadi di mana aja negara, kayak di Indo kamu lihat itu ya kan, banyak perubahan ya kan, yang nutup-nutup itu kebuka gitu ya kan. Segala dosa, kalau kita belum minta pengampunan, belum tobat, itu dibuka itu. Tapi misalnya Anda dulu pendosa tapi udah bertobat, ya Tuhan udah hapuskan gitu ya kan. Nah itu yang conjunction eclipse Desember 14 itu mengantarkan itu karma ya, dituai itu. Jadi tapi buat yang hidup di dalam Tuhan, yang selalu berbuat banyak, menanam kebaikan, amal pahala, juga menuai buahnya. Jadi misal ada tiba-tiba dapat rezeki apa gitu, atau doa kamu apa itu terkabul gitu.
Nah itu terus juga conjunction tahun 2021 itu, nah itu efek ke manusia, karena alam dengan manusia itu selalu berhubungan ya. Saya nggak ngomong soal spiritual, tapi itu kenyataan. Tuhan ciptakan kita manusia dengan alam terkoneksi. Jadi alam memberi sinyal apa itu koneksi ke diri kita juga gitu. Tapi apapun itu, yang penting kita ngerti, kita nangkap itu sinyal, dan cara untuk menghilangkannya, untuk negatifnya, dan untuk mengambil positifnya, ya itu. Ya, nah itu yang saya sampaikan. Makanya saya lihat ada sinyal begini dari alam, ya kan, ya bencana nggak usah dibilang lagi, saya udah buat video-video, tapi yang saya ini mau saya ngomong-ngomong kasih tahu kalian, oh ada ini, nggak kasih kalian solusi kan percuma. Nah solusinya itu kalian harus selalu menahan emosi, apapun yang kalian lakukan ke depan tahun ini, ya kan, harus selalu dengan kepala dingin dan dengan doa jalani, ya. Jadi jangan karena emosi, karena begitu banyak hal akan terjadi nanti gara-gara emosi. Manusia begitu kamu emosi itu masuk dia yang negatif, yang kuasa Anda kadang jadi blind gitu. Jadi saat Anda itu banyak hal, misalnya jangankan apa, misal kamu nanti lihatlah banyak hal kejadian, misal pembunuhan yang bukan udah dibunuh udah gitu, dia potong-potong lagi, dimutilasi. Manusia akan blind saat dia emosi gitu ya. Nah itulah yang ini. Nah untuk menghindari semua itu, ya kan, kita kebas dalam nama Yesus, ya kan. Nah selalu doa, apapun yang kita mau lakukan diawali dengan doa, ya. Mau kemanapun doa, ya. Sampaikan dari mana mau kemana tujuannya, sampaikan di dalam doa, minta perlindungan. Jadi kalau udah kita doa itu, yang kuasa itu nggak bisa ke kita gitu, ya kan, kita udah kebas gitu, ya. Itu yang saya mau sampaikan, sinyal alam yang saya tangkap ya awal tahun ini dari itu. Terus juga ekonomi pasti anjlok ya, nanti saya sampaikan ininya. Jadi tapi jangan ragu, kita yang hidup di dalam Tuhan jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut ngadepin apapun, ya kan. Karena ada Tuhan beserta kita gitu ya. Yang penting kita jalani dengan hati bersih ya, total berserah ya, hidup dengan iman gitu ngejalaninnya, ya kan. Buktinya inilah tahun 2020 banyak yang kena imbasnya, apapun terjadi ya kan, tapi kita yang hidup di dalam Tuhan sepertinya masih kita bisa ini connect, walaupun ada jarak antara negara, antar benua, tapi tetap masih kita bisa komunikasi. Karena apa? Karena kasih Tuhan pada kita, kasih karunia-Nya dalam kita masih walaupun bisa bertemu, dan juga kalian masih bisa nonton YouTube saya gitu, karena kalian masih diberi kemampuan, masih finansialnya dicukupi gitu, ya kan. Makanya selalu ini jangan pernah ragu yang hidup di dalam Tuhan ya. Yang penting harus robak terus hidup kita dari yang tidak benar, kita robak, usahakan terus bentuk kita punya diri, semakin terbangun iman kita ya, dan semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang utama ya. Juga sedikit saya mau sampaikan buat yang invest di kripto ya, saudara David Tarigan. Saya ada cek gitu di ini, saya coba ini XRP itu kayaknya kalau nanti jangan buru-buru mau ini jual. Kalau untuk invest jangka panjang, saya lihat, saya mau sarankan Anda, termasuk saya nanti mau invest ke ini Cardano ya, Cardano kode ADA. Itu kalau untuk invest panjang, karena saya udah lihat interviewnya, bosnya langsung saya lihat misi visinya gitu ya, itu sangat bagus dan masih murah.
cryptocurrency itu ada. Jadi buat kalian yang mau invest, yang belum ngerti juga, siapa yang gaptek, kayak cari anak-anak kalian, ajarin gimana buat akun, gimana beli, gimana save wallet, digital walletnya kan. Buat yang ngerti, tabung aja, itu masih murah, ada. Buat invest 10 tahun 20 tahun ke depan, 15 tahun, biarkan aja, udah beli biarkan, jangan di ini ya, ke depan 10 tahun paling nggak, lihat, taruh aja gitu. Itu saya rasa paling bagus itu ya, untuk invest panjang ya. Untuk invest panjang, dari banyak kripto saya lihat, saya analisa satu, karena, dan juga saya cari yang masih harga murah, yang masih ini, yang nggak udah mahal kayak Ethereum, apa, Bitcoin, udah nggak bisa. Kita cari yang murah, yang kita build, bangun dari bawah gitu kan. Saya lihat Cardano ya, ada ya. Terus kalau untuk short term 1-2 tahun ada duit, kamu ini buat siapa yang mau ini kan, IOST, IOST itu masih mau, saya lihat di Indo pasarannya baru Rp81. Itu juga boleh kalian beli, biarin aja, taruh aja berapa tahun gitu kan, biar jadi barang itu gitu ya. Saya lihat juga ada prospek, orang nggak tahu itu IOST juga hubungan misi di belakangnya, kayaknya ambisinya bagus gitu. Mudah-mudahan berhasil, dan mana tahu kita nggak peluang gede kan, biarin aja ya. Nah itu ada berapa sah. Kalau XRP David Tarigan, kalau kamu lihat dia, nggak usah buru-buru jual. Kalau udah agak naik, saya rasa tahun ini bisa naik dikit, ada cuan kamu lepas nanti ya. Karena saya lihat XRP ini banyak otak mafianya gitu ya. Saya lihat orang-orang belakangnya, dia punya pemain yang ini lihai. Jadi nggak bisa ini, sama kayak Quantum itu Quantum itu punya JP Morgan, mafia semua, mafia perbankan, mafia finansial. Kita kurang bisa percaya gitu ya. Untuk saya lihat untuk XRP, untuk misi ke depan yang untuk invest jangka panjang, kayaknya nggak cocok XRP ini, banyak mainnya kayaknya ya. Saran saya Cardano buat yang mau invest. Terus yang mau beli emas ini tuh tunggu bentar. Saya juga nunggu. Saya lihat kayaknya masih ada crash ya. Karena ini dengan kejadian alam ini juga saya lihat ada perubahan. Kita belum tahu. Lihat, saya nggak bahas soal Amerika. Saya juga nggak bilang siapa menang Amerika, karena sebenarnya belum tahu siapa presiden Amerika. Tiba-tiba aja bisa berubah. Trump masih tetap continue, dan saya masih percaya gitu kalau dia announce gitu darurat militer ya, dia bisa continue jadi presiden. Nah kalau tiba-tiba dia announce darurat militer ya, itu perubahan ekonomi drastis, langsung berubah lagi arahnya. Maka kita lihat, pantau ya kan, yang mau beli emas ya, tunggu sebentar, karena saya masih percaya ada crash. Nggak tahu, saya masih percaya, feeling saya sangat kuat ini apa ya. Tunggu aja. Saya juga wait and see. Yang penting duit cash is a king. Tunggu di mana kesempatan yang bisa ini ya, yang bisa di invest gitu ya kan. Itu yang pandangan saya sementara ini. Hari ini, video hari ini, yang utama hari ini saya pengen ngajak doa dengan kalian semua ya kan, untuk mengucap syukur sama Tuhan ya kan. Kita awali dengan doa hari ini, menyambut tahun juga ya kan. Mudah-mudahan bagi yang ini bisa kita sama-sama doa lewat video YouTube ini, walaupun ada jarak, tapi hubungan kita dengan Tuhan tiada jarak gitu ya. Jadi izinkan saya doa buat kalian juga ya. Kita sama-sama doa untuk video hari ini. Bapa di sorga, terima kasih. Puji dan syukur kami hantarkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan Yesus.
Kami lewati tahun 2020 ini dalam lindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan kami masih terus diberikan kasih karunia-Mu dan berkat-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ketiga hari ini, di tahun awal ini, di minggu pertama ini, hamba berdoa, hamba memohon kepadamu, sertai kamu, pimpin kami. Pimpin kami Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Pimpin hidup kami, tuntun kami, sertai selalu kami dalam penyertaan-Mu dan Roh Kudus. Kiranya segala kasih karunia berkat-Mu menyertai kami selalu. Bukakan pintu rezeki kami Tuhan. Bukakan pintu rezeki kami selebar-lebarnya, agar kami juga dapat memanfaatkan rezeki kami kepada mereka yang tidak mampu. Kami dapat menjalankan firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau firman yang hidup. Kiranya firman-Mu pada hari ini menggenapi doa-doa kami, yaitu mintalah maka akan Kau berikan, maka kami meminta. Melalui doa pada hari ini, kami meminta perlindungan-Mu, kami meminta kasih karunia-Mu, kami meminta berkat-Mu, kami meminta rezeki kami daripada-Mu, kami meminta penyertaan-Mu, terutama kami meminta Engkau pimpin hidup kami Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan kami berserah di dalam-Mu. Amin, amin, amin. Immanuel. Oke. Video saya sampai di sini, kiranya doa ini juga terus sampai kepada kalian dan Tuhan pimpin hidup kita. Oke, selanjutnya sampai di video yang akan datang. Salam saya Rio dari Tokyo. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Immanuel.